Dipta, Kenapa Ikram? Nggak kelihatan. Lu kelamaan. Kemarin lu gue lihat di acara ini wisuda ya? Iya, gue lihat lo. Habis wisuda sama Deddy Mulyadi. Dari barak maksud lo? Iya. Aduh. Barak militer lu baru lulus kan? Kacau itu kacau banget sih. Emangnya senakal itu ya? Nggak mesti nakal sekarang buat masuk barak militer. Iya, siswa berprestasi juga bakal masuk barak militer kata Deddy Mulyadi. Kacau. Kalau gitu kita mainin aja ya. Oke. Di Flip side. Oke, nih Kram, yang pertama, kalau anak nakal atau kegiatan-kegiatan menyimpang, mabuk-mabukan, hal-hal negatif lah ya, dan solusinya dikirim ke barak, itu bisa mendorong yang namanya kedisiplinan sama tanggung jawab. Lingkungan militer bagaimanapun itu terbukti efektif buat ngebentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan keteraturan hidup yang nggak bisa didapat dari lingkungan sekolah biasa. Nih ya, ini juga bukan sekedar omongan, ini studi dari Department of Justice di USA tahun 2023 yang ngomong kalau bootcamp untuk remaja dengan pelanggaran ringan nunjukin peningkatan perilaku disiplin dalam jangka pendek. Nah, TNI Angkatan Darat lewat program bela negara juga udah ngelatih ribuan pemuda yang fokus sama pembentukan karakter. Direktur Imparsial Andimanto Adiputra menilai rencana tersebut tidak hanya sebagai bentuk nyata militerisasi di ranah sipil, tapi juga bertentangan dengan prinsip HAM. Menurut beliau, pelibatan TNI untuk menjawab persoalan siswa nakal secara jelas menyalahi fungsi TNI itu sendiri. Deddy Mulyadi sudah sepatutnya menyadari garis demarkasi antara urusan sipil dan militer. Selain itu, pelibatan TNI dalam membina siswa nakal juga tidak tepat di tengah kritik tajam terhadap institusi TNI akibat perilaku kekerasan prajurit di ranah sipil. Yang kedua, lo pasti tahu juga nih Kram, kalau barak dijadiin tempat buat jadi medium menanganin kenakalan remaja, terus hal-hal yang sifatnya negatif, ini namanya intervensi non-hukum buat anak-anak yang bermasalah. Alasannya, anak-anak yang belum cukup umur itu nggak baik kalau langsung diproses secara hukum. Dan pengiriman ke barak militer itu bisa jadi bentuk rehabilitasi sosial yang lebih membangun. Nih, kalau lihat undang-undangnya nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pendekatan diversi atau non-pemidanaan itu harus lebih diutamain Kram. Lembaga kayak Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA juga mengadopsi model semi-militer kok buat pembinaan anak pelanggar hukum. Nih ya, seharusnya Gubernur Jawa Barat mengutamakan hak pendidikan setiap anak sebelum mewujudkan rencana mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer. Nah, kalau menurut Komisioner KPAI bidang pendidikan, Aris Adileksono, setiap anak itu tetap memiliki hak mendapatkan pendidikan bagaimanapun kondisinya, termasuk pada anak yang berperilaku menyimpang sekalipun. Pendekatan militeristik semacam itu seharusnya dapat menjadi pilihan paling akhir setelah semua mekanisme perlindungan dan pembinaan anak dijalankan secara maksimal. Struktur pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, termasuk hak mendapatkan pengasuhan, pembinaan, dan pendisiplinan, haruslah berbasis pada peran satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Nih, satu alasan yang juga perlu lu pikirkan lagi. Anak-anak itu jadi cenderung nggak mengulangi kenakalannya kalau dikirim ke barak. Kenapa? Banyak anak yang terlibat kenakalan remaja berulang itu karena nggak ada perubahan pola asuh atau interval nyata. Lingkungan barak itu ngasih tekanan sosial, Kram, dan struktural supaya anak-anak tuh bisa berpikir ulang sebelum melakukan kesalahan atau kenakalan. Ini data dari UNODC tahun 2018 yang nunjukin kalau program dengan pendekatan struktur dan kontrol seperti pelatihan semi-militer nurunin tingkat pelanggaran kenakalan ulang sampai 30% ketimbang program pembinaan biasa. Gubernur Deddy Mulyadi harusnya mampu menjelaskan ke masyarakat mengapa lebih memilih barak TNI ketimbang mengirim siswa nakal ke pesantren yang terbukti mampu memberikan pembinaan jasmani dan rohani. Bukankah di pesantren, pembinaan jasmani dan rohani juga cukup kuat? Selain itu, sentuhan psikologis ulama, kiai, dan ustadz menjadi penting untuk mengubah anak-anak muda menjadi baik dan soleh. Di samping itu juga nih, pesantren juga bisa mendapatkan peran lebih dari pemerintah daerah setempat untuk ikut mendukung program pendidikan karakter anak. Kalau yang ini, gua rasa lu juga wajib mikirin soal nilai nasionalisme dan kepemimpinan. Namanya aja barak militer lagi. Anak-anak dikenalin sama nilai-nilai bela negara, tanggung jawab sosial, sama kepemimpinan. Sesuatu yang sering kali tuh dilupain kalau di pendidikan biasa.
Ini dari program Bela Negara Kemenhan dan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa atau LDKS tahun 2023 udah ngebuktiin penumbuhan kesadaran kolektif, disiplin, dan rasa cinta tanah air. Evaluasi program LDKS tahun 2014 juga nunjukin peningkatan 40% sikap penanggung jawab dan kepemimpinan siswa. Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai sejumlah gebrakan dan terobosan Deddy Mulyadi hanya akan menjadi sekedar ornamen alias gimmick apabila tidak dibarengi dengan kebijakan lain yang terukur. Memang sih tidak ada yang salah apabila seorang kepala daerah itu aktif di media sosial, tapi yang jauh lebih penting dan substansial adalah langkah konkret dari para kepala daerah itu untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Tunjukkan dong misalnya, kemiskinan di Jawa Barat bisa turun. Bisa nggak di Jawa Barat jumlah orang yang mendapat pekerjaan tuh semakin tinggi? Itu kan jauh lebih konkret. Yang terakhir nih Kram, kalau lu ingat ya, ada namanya pencegahan pengaruh buruk dari lingkungan sosial. Nih, anak-anak nakal itu kan nggak serta-merta mereka nakal gitu aja. Gara-garanya pengaruh lingkungan dan pertemanan yang negatif. Pengasingan sementara ke barak militer itu mutus rantai pengaruh negatif dan ngasih kesempatan buat riset dalam tanda kutip alias ya di-nolin lagi lah kalau nakalnya. Ini ada studi BKKBN sama KPAI tahun 2021 yang ngomongin kalau lingkungan pergaulan buruk jadi faktor utama kenakalan remaja, termasuk tawuran, narkoba, sama bullying. Sama ada juga studi psikologi yang ngomongin kalau temporary removal dari toxic environment itu efektif banget dalam proses pemulihan perilaku remaja, Kram. Nah, yang kelima ini soal fokus pada pendidikan karakter. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebaiknya fokus saja pada pendidikan karakter sebagai kekuatan utama mencegah kenakalan, serta bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencegah kenakalan remaja yang dikhawatirkan merugikan masyarakat. Secara umum, pendidikan militer memang dapat membangun karakter disiplin pada anak muda. Tapi, wacana ini perlu dikaji lebih dalam dan dibahas melalui dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, praktisi pendidikan, dan masyarakat. Kita khawatir program ini dapat mengalihkan fokus pendidikan dari tujuan utama yaitu pengembangan akademik dan keterampilan hidup. Apalagi kurikulum pendidikan nasional saat ini sudah mengintegrasikan nilai-nilai bela negara melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, pengembangan karakter siswa juga dapat dilakukan dalam kerangka pendidikan formal yang tidak melanggar hak-hak siswa. Oke. Jadi gimana menurut kalian? Setuju apa enggak? Kalau barak jadi solusi buat masalah-masalah kenakalan dan hal-hal yang sifatnya menyimpang lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe The Stance ID. Kalau punya ide-ide buat topik berikutnya juga boleh kok. Kita pamit dulu ya. Bye.